Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa ia tidak akan membawa skuad terbaiknya untuk bertarung di Piala AFF 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu hanya akan membawa pemain timnas U22 Indonesia. Sampai saat ini belum ditentukan siapa saja pemain berusia 22 tahun yang dibawa Shin Tae-yong. Shin Tae-yong masih merahasiakan nama-namanya. Pelatih berusia 54 tahun itu mengakui bahwa kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tidak seperti negara-negara lain. Sebab, Shin Tae-yong sedang fokus bersama timnas Indonesia yang lagi bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang melaju hingga ke putaran ketiga. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada. Atas dasar itu, Shin Tae-yong hanya akan membawa pemain dari timnas U22 Indonesia untuk bertarung dalam turnamen yang kini bernama ASEAN Championship 2024. Para pemain yang dipanggil kemungkinan besar berasal dari klub Liga 1 2024/2025. Dia kami akan datang dengan skuad timnas U22 Indonesia. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibandingkan tim negara lain, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Kendati demikian, Shin Tae-yong tidak akan menyerah begitu saja. Ia punya target untuk membawa tim merah putih melaju ke final Piala AFF 2024. Adapun PSSI juga tidak memberikan target kepada Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Target PSSI adalah Shin Tae-yong bisa membawa timnas Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya berharap kami bisa datang sampai ke final, kata Shin Tae-yong. Dengan kemampuan kami saat ini, saya pikir sudah berkembang. Piala AFF 2024 akan digelar mulai tanggal 8 Desember tahun 2024 sampai tanggal 5 Januari tahun 2025. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana menilai rumput Stadion Utama Bung Karno SUGBK lebih baik dari laga sebelumnya. Rumput SUGBK sempat menjadi sorotan saat skuad Garuda menjamu Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu kondisi rumput terlihat kurang sempurna dan cukup menyulitkan bagi pemain. Hal ini menjadi fokus karena Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada bulan November ini. Justinus Laksana menilai bahwa kondisi rumput SUGBK kali ini lebih baik. Namun, dia mengakui bahwa hal tersebut belum sempurna dan membutuhkan waktu. Ini jadi sebuah kemajuan karena SUGBK akhirnya fokus hanya untuk pertandingan sepak bola karena sempat digunakan untuk beberapa agenda. Memang kalau dibilang perfect mungkin belum, tidak seperti Liga Inggris kasarnya. Tapi ini butuh proses, butuh waktu pembelajaran. Semua belajar dan start sudah bagus, kata Justinus Laksana dilansir bolasport.com dari Instagram resmi GBK. Sosok yang biasa disebut Coach Justin ini menambahkan, pada pengecekan yang dilaksanakan kami selalu beberapa usaha sudah dilakukan pengelola. Namun, dia melihat bahwa waktu yang ada diharapkan bisa membuat rumput semakin siap. Proses ini memang bukan hal yang mudah apalagi skuad Garuda harus segera menggunakan stadion ini. Start sudah bagus bawa beli yang di-roll. Butuh waktu dan saya juga katakan pada saat Sandy Walsh menendang, oh ini rumputnya baru digelar, belum masuk. Maka dari itu saya bilang ya kalau bisa semoga masuk biar lebih menancap akarnya biar kita bisa bermain lebih bagus, terangnya. Saat tandang pasukan Shin Tae-yong tampil lebih baik karena rumput yang mendukung. Permainan bola pendek bisa berjalan saat kondisi rumput yang rata dan hal tersebut lebih sering didapatkan saat mereka bermain di kandang lawan. Kita main awal lebih bagus. Karena rumputnya lebih bagus, nah harusnya kita punya lapangan yang seperti itu. Tapi ini lebih baik, tutup Coach Justin. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan bahwa ia tidak akan memanggil pemain senior untuk membela tim merah putih di Piala AFF 2024. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga tidak akan membawa pemain-pemain abroad untuk tampil di turnamen tersebut.
Juru taktik berusia 54 tahun itu mempunyai alasan mengapa tidak menyertakan pemain senior dan abroad ke timnas Indonesia. Katanya, Piala AFF 2024 bukan agenda resmi FIFA, artinya, para pemain timnas Indonesia saat ini tidak akan dilepas klubnya untuk tampil di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong hanya akan membawa pemain-pemain dari klub Liga 1 2024/2025. Selain itu, Shin Tae-yong juga hanya membawa pemain timnas U22 Indonesia untuk berlaga di Piala AFF 2024. Dengan kekuatan itu, Shin Tae-yong menargetkan timnas Indonesia bisa masuk ke final. Seperti yang kita tahu, ini bukan periode FIFA Matchday. Selain itu, turnamen ini bukan juga yang diresmikan oleh FIFA. Jadi kemungkinan besar sulit bagi saya untuk panggil pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, kata Shin Tae-yong. Saat ini di timnas Indonesia, mayoritas pemainnya berkarir di luar negeri. Mereka adalah Maarten Paes, Jay Izes, Jordi Amat, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Tom Haye, dan lain-lain. Shin Tae-yong juga belum ada opsi memanggil pemain-pemain senior di Liga 1 2024/2025 seperti Mark Klok. Sebab, kompetisi Liga 1 2024/2025 tetap bergulir di saat Piala AFF 2024 sedang berlangsung. Ya mungkin itu salah satu alasan saya kenapa tidak bawa pemain senior ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, kata Shin Tae-yong. Piala AFF 2024 akan digelar mulai tanggal 8 Desember tahun 2024 sampai tanggal 5 Januari tahun 2025. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa tim Merah Putih akan menjalani pemusatan latihan TC di Bali sebelum tampil di Piala AFF 2024. Rencananya, TC itu akan digelar pada akhir November tahun 2024. TC itu digelar sebagai persiapan timnas Indonesia untuk bertarung di Piala AFF 2024. Turnamen yang kini bernama ASEAN Championship 2024 itu mulai digelar pada tanggal 8 Desember tahun 2024 sampai tanggal 5 Januari tahun 2025. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Adapun, Shin Tae-yong hanya akan memanggil pemain timnas U22 Indonesia untuk tampil di ajang tersebut. Kata Shin Tae-yong, cukup baginya menggelar TC selama 10 hari sebelum berlaga di turnamen tersebut. Ia akan fokus mempersiapkan taktik dan strategi di setiap pertandingan dan terdekat berjumpa Myanmar. Di laga pertama grup C Piala AFF 2024, timnas Indonesia akan menantang Myanmar di Stadion Tuhuna, Yangon, tanggal 9 Desember tahun 2024. Meski membawa pemain muda, Shin Tae-yong menargetkan timnas Indonesia bisa masuk ke final Piala AFF 2024. Sesuai jadwal, kami akan berangkat ke Bali pada tanggal 26 November tahun 2024. Kami akan ada TC di sana selama 10 hari. Setelah itu, kami baru akan berangkat ke Myanmar, kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Saat ini, Shin Tae-yong belum mengalihkan fokusnya untuk mempersiapkan timnas Indonesia tampil di turnamen tersebut. Shin Tae-yong masih fokus bersama timnas Indonesia yang akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Kami masih ada pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Jadi kami belum kepikiran seperti apa metode latihannya untuk Piala AFF 2024, kata Shin Tae-yong.